Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, senang rasanya saya bisa menyapa kembali saudara-saudara semua. Kita sama-sama bisa belajar lagi firman Tuhan. Kita sama-sama sekarang untuk masuk sharing, judulnya yaitu Allah sanggup menyembuhkan. Nah, saudara-saudara mungkin saudara-saudara berpikir bahwa saya sehat, saya nggak butuh penyembuhan. Tapi saudara, perlu kita ketahui bahwa sakit itu bukan hanya fisik saja, tapi bisa saja mental, bisa saja penyakit takut ataupun putus asa, hilang pengharapan. Nah, saudara, saat ini kita sama-sama belajar bagaimana sih Allah bisa sanggup untuk menyembuhkan kita semuanya. Nah, saya yakin dan percaya bahwa mungkin keadaan kita saat-saat ini kita takut, kita khawatir, kita putus asa, kita hilang pengharapan, tapi percaya bahwa Tuhan yang memimpin kita, yang menyanggupkan kita untuk kita bisa terus berjalan, untuk kita bisa terus melalui semuanya ini. Nah, saudara-saudara, kita lihat dulu ayatnya yuk di Matius 9 ayat 27 sampai 30a. Kita buka sama-sama ayatnya ya, Matius 9 ayat 27 sampai 30a. Dikatakan, ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya. Dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka. Nah, di sini kita belajar dari dua orang buta yang Tuhan sembuhkan, bahwa mereka percaya sepenuhnya pada Tuhan, maka mereka sembuh. Nah, di sini kita akan belajar 3 hal bagaimana caranya supaya Allah menyembuhkan kita. Nah, yang pertama adalah minta belas kasihan Tuhan. Mungkin kita berpikir bahwa saya selama ini sudah berdoa, saya selama ini sudah memintanya pada Tuhan, tapi kenapa Tuhan belum jawab juga? Nah, saudara, terus kita lakukan, mungkin kita berpikir bahwa ya saya sudah melakukannya selama 1 bulan, saya berdoa terus setiap hari, tapi Tuhan belum menjawab doa saya. Nah, yang perlu saya sampaikan adalah berdoa terus, berdoa lagi, terus lakukan hal yang terbaik. Kita percaya bahwa yang berdoa itu Tuhan akan wujudkan doa-doa kita. Tuhan akan membuat doa-doa kita tidak percuma, tapi Tuhan akan menjawab doa-doa kita. Kita percaya bahwa yang kita doakan, bila kita yakin dan percaya, kita akan sama-sama untuk melihat jawaban doa-doa kita. Jadi pesan saya, jika kita memang sudah berdoa, kita doa terus, kita doa lagi setiap harinya sampai Tuhan mewujudkan apa yang menjadi doa-doa kita. Jadi jangan menyerah, jangan capek, jangan putus asa, jangan khawatir, Tuhan menjawab doa kita. Saya yakin dan percaya saudara-saudara semua pasti menginginkan hal yang terbaik. Maka daripada itu doa terus, dan saya juga yakin bahwa yang menyerang virus ini menyerang bukan hanya untuk bangsa kita saja, tapi kita lihat bahwa di bangsa-bangsa lain juga virus ini menyebar. Dan kita sama-sama berdoa bukan buat bangsa kita saja, bangsa Indonesia, tapi juga untuk bangsa-bangsa lain, bahwa bangsa-bangsa lain juga bisa melihat kesembuhan, bisa melihat rencana Tuhan yang ajaib terwujud. Dan kita sama-sama berdoa, kita sama-sama yakin Tuhan yang akan menolong kita. Nah, lalu yang keduanya adalah datang kepada Tuhan. Mungkin kita saat ini kita sudah tidak punya pengharapan lagi. Dulu mungkin kita berpikir bahwa si A dapat menolong kita, ataupun si B dapat menolong kita, ataupun si C dapat menolong kita. Namun saat ini, saat semuanya mengalami hal yang tidak enak, mengalami
hal-hal yang kita tidak mungkin bertemu secara banyak orang bisa bertemu gitu. Mungkin kita seharian di rumah saja, tapi saya percaya bahwa Tuhan yang terus memelihara kita, Tuhan yang terus membentengi kita, bahkan Tuhan yang terus membuat kita untuk kita tidak kekurangan suatu apapun. Bahkan sampai saat ini, saya yakin dan percaya saudara-saudara masih bisa makan. Itu semuanya hanya oleh kasih karunia Tuhan. Semuanya itu hanya oleh karena Tuhan memang masih sayang sama kita. Dan kita sama-sama unity. Mari kita sama-sama untuk kita saling menguatkan, kita sama-sama saling memberitahu, menasehati sesuatu hal yang baik. Mungkin saat ini juga saya tidak bisa bersama-sama dengan saudara semuanya, tapi karena kecanggihan teknologi, karena masih ada sinyal, masih ada sesuatu hal, masih ada listrik, masih ada sesuatu hal yang baik, maka kita masih bisa sama-sama belajar, kita masih bisa sama-sama menguatkan satu sama lainnya. Dan saya percaya juga itu yang mau Tuhan lakukan untuk kita zaman sekarang ini, yaitu di zaman now ini, di saat semuanya tidak bisa bertemu secara langsung, namun kita masih bisa berkomunikasi. Kita masih bisa saling menguatkan dan sama-sama saling mendoakan juga. Nah, lalu kita juga datang kepada Tuhan dengan pertobatan. Mungkin saat ini kita datang dengan hati yang masih salah, dengan hati yang masih ragu, dengan hati yang masih khawatir. Mari kita bereskan semuanya itu. Kita sama-sama minta ampun kepada Tuhan, walaupun mungkin kita berpikir bahwa saya tidak punya masalah, ataupun kita tidak punya sesuatu hal yang salah yang kita kerjakan, tapi saya mau kita sama-sama terus bertobat setiap harinya. Mungkin ada dosa-dosa ataupun kesalahan yang kita lakukan yang tidak kita sadari. Namun, jika kita minta ampun sama Tuhan, saya percaya Tuhan mengampuni kita seberat apapun itu masalahnya ataupun seberat apapun dosanya. Saya yakin Tuhan yang pasti menyembuhkan kita, dan kita sama-sama percaya bahwa Tuhan yang terus menolong kita. Lalu yang ketiganya adalah percaya pada Tuhan. Mungkin kita berpikir bahwa saya sudah berdoa, saya sudah melakukan A, melakukan B, berbuat baik, berbuat segala hal yang Tuhan mau, tapi ternyata kita tidak percaya pada Tuhan. Nah, mungkin kita bertanya, kok bisa kita tidak percaya kepada Tuhan, kan tiap hari berdoa. Nah, kadang kita meragukan kemampuan Tuhan. Kita mulai berpikir, apakah yang saya lakukan ini bisa untuk menggugah hati Tuhan, ataupun apakah doa yang saya lakukan ini udah benar. Kita mulai meragukan kuasanya Tuhan, bahwa mungkin kalau dulu bisa terjadi, sekarang mah nggak akan bisa terjadi gitu. Namun saudara, saya mau beritahukan kepada saudara bahwa apa yang Tuhan lakukan yang dulu luar biasa, Tuhan masih bisa lakukan saat ini juga. Dan itu juga hal yang luar biasa yang akan Tuhan lakukan saat ini. Bahkan mungkin 2 kali lipat lebih luar biasa daripada yang Tuhan telah lakukan saat-saat yang lalu. Walaupun keadaan kita mungkin berat, buruk, ataupun mungkin kita berpikir sudah hancur, namun Tuhan bisa memutar balikan semuanya itu menjadi suatu hal yang baik, menjadi suatu hal yang luar biasa. Asal kita yakin, percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, ini saya ada satu ayat lagi di Matius 15 ayat 30 sampai 31. Kita sama-sama buka ya. Matius 15 ayat 30 sampai 31. Saya bacakan. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain, lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Nah, kita lihat bahwa yang sembuh itu bukan hanya penyakit tertentu, ataupun bukan hanya dari kalangan tertentu, namun Tuhan mewujudkan apa yang menjadi kerinduan mereka, bahwa Tuhan menyembuhkan semua orang sakit, tidak peduli apa latar belakang mereka, tidak peduli
penyakit apa yang mereka derita, Tuhan sembuhkan. Dan kita juga percaya bahwa mungkin saat-saat ini kita sedang dalam keadaan sakit ataupun sedang dalam pergumulan yang luar biasa, yang hebat, namun percaya Tuhan sanggup menyembuhkan segala sesuatunya. Bahkan segala yang kita miliki kan semuanya daripada Tuhan. Kita berpikir bahwa kita tidak bisa mewujudkan apa-apa, namun kita punya Tuhan yang luar biasa, yang menciptakan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Kita percaya bahwa segala sakit penyakit itu Tuhan bisa sembuhkan, bahkan itu suatu hal yang ringan untuk Tuhan. Maka saya yakin dan percaya apa yang terjadi saat-saat ini kepada kita suatu hal yang tidak enak, suatu hal yang berat. Saya yakin Tuhan yang akan menyembuhkan kita, Tuhan yang akan membebaskan kita. Bahkan kita akan keluar sebagai pemenang. Dan saya percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada sesuatu hal yang sangat berat ataupun tidak ada sesuatu hal yang mustahil. Karena kita percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, dan kita percaya Tuhan yang akan terus memberikan kita kepada yang terbaik, karena itu adalah janjinya Tuhan, asal kita setia. Nah, lalu kita juga melihat bahwa segala sesuatunya terjadi sesuai dengan iman kita. Jadi jika kita percaya bahwa iman kita ada ataupun kita menaruh percaya kita kepada Tuhan, maka semuanya terwujud. Mungkin saudara berpikir bahwa iman sebesar apa yang harus saya punya. Namun Tuhan mengatakan bahwa iman sebesar biji sesawi pun dapat memindahkan gunung. Apalagi bila kita melihat bahwa segala sesuatunya itu mungkin bagi Tuhan, maka taruhlah iman kita kepada Tuhan seberapapun besarnya itu, walaupun sangat kecil, asal kita punya iman, kita percaya pada Tuhan, maka itu akan terwujud. Lalu kita baca juga ayat Mazmur 37 ayat 5. Mazmur 37 ayat 5. Di sini dikatakan, Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang. Oh, serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Nah, jadi serahkan hidup kita kepada Tuhan dan percaya kepadanya, dan Ia akan bertindak. Kita percaya bahwa Tuhan yang membuat kita untuk kita sanggup melakukan segala sesuatunya, dan Tuhan memberikan kepada kita suatu hal yang luar biasa, bahwa kita menjadi anak-anak Tuhan yang akan bekerja memuliakan nama Tuhan, yang akan terus meninggikan nama Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala percaya, dan bahwa Ia akan bertindak asal kita percaya. Nah, jadi apalagi yang kita takutkan, apalagi yang kita khawatirkan, karena Tuhanlah yang memelihara kita, Tuhan yang menciptakan segala sesuatunya. Saya percaya bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita untuk kita tidak mengalami hal-hal yang baik, namun Tuhan selalu memberikan kita yang terbaik, karena kita adalah anak-anaknya Tuhan. Jadi kita sama-sama belajar untuk kita berserah sepenuhnya pada Tuhan, untuk kita sama-sama yakin dan percaya Tuhan yang terus mewujudkan segala sesuatunya yang kita inginkan, yang kita harapkan, dan kita percaya Tuhan akan memberikan segala sesuatunya indah pada waktunya. Jika kita bertanya, kapankah waktu yang indah yang akan kita terima? Kita percaya, tunggu saja, Tuhan memberikan segala sesuatunya tepat pada waktunya. Jadi jika kita sekarang sedang menunggu, kita bersabar, Tuhan yang akan memberikan segala sesuatunya, tidak pernah terlambat, dan kita percaya segala sesuatunya diberikan kepada kita, segala sesuatu yang terbaik untuk mendatangkan kebaikan. Bahkan kita melihat bahwa segala sesuatunya adalah hal yang sulit, kita melihat bahwa Tuhan ingin melihat apakah masih ada iman di bumi ini. Demikian sharing kita pada hari ini. Mari kita sama-sama berdoa.
Terima kasih Tuhan atas segala berkat dan kasih-Mu Tuhan. Kami telah belajar firman-Mu Tuhan. Kau yang memberkati kami Tuhan supaya kami terus bisa percaya, bisa berserah sepenuhnya kepada Engkau karena Engkau yang telah mewujudkan setiap apa yang kami doakan. Kami percaya Tuhan Yesus saat ini yang sakit Engkau yang sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang sedang terbeban Engkau yang terus angkat bebannya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus segala sesuatu yang terjadi untuk mendatangkan kebaikan. Kami percaya Tuhan Yesus kesembuhan yang daripada Engkau telah kami terima, bahwa Engkau telah memberikan yang terbaik bagi kami. Bahkan kami percaya Tuhan Yesus kami semuanya dilindungi dan semua keadaan akan menjadi baik-baik saja. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala sesuatunya Tuhan. Terpujilah namamu. Haleluya. Amin.